wal muraqabah. Nah, ini juga penting. Kita harus menasah ketika kita sudah belajar untuk serius, jujur ibadah kepada Allah. Di situ kita harus merasakan selalu diawasi oleh Allah. Bagaimana pesan Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kalian dimanapun berada. Kunta fil masjid, kunta fil majlis, kunta fi halaqatil ilm, kunta fil ghurfa, kunta fil bait, kunta fis suq, hatta di pasar, kata Nabi. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahul Bukhari wa Muslim. Pesan 3 sederhana aja. Pasang takwa yang betul dimanapun kamu berada. Sawangkan kunta ada di masjid, di kamar, di hammam, di mana khaufullah. Jangan lupa wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Kalau kita punya salah, punya dosa, punya, nah, segera hapus, lebur dengan kebaikan. Kama qala ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan, akan melebur kejahatan, dosa. Nah, walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan wal muradu biha as-shalawatul khamsu. Yang dimaksud dengan al-hasanat dalam qaulihi ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at hiya as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Ini salat juga memerlukan apa? Memerlukan kejujuran, memerlukan muraqabah, memerlukan termasuk husnul tafakkur, pandai-pandai kamu tafakkur fi makhluqatillah. Karena tafakkur sa'ah dalam hadis dikatakan tafakkur sa'ah khairun min sittin. Min sittin Allah. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittin sana. Tafakkur sesaat, bukan 1 jam. Bukan hitungan 1 jam 60 menit. Tapi di sini sa'ah sesaat. Tafakkur sa'atin, kamu bertafakkur sesaat sambil kamu duduk, kamu tafakkur, lihat ke atas. Bagaimana besarnya, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat langit tanpa tiang. Lalu lihat ke bawah, ada bumi begitu luas, begitu kaya, dengan seisi-isinya tanpa mengenal habis. Tidak ada istilah air habis, tidak ada istilah bensin habis, solar habis, batu bara habis. Walaupun kadang-kadang sudah tidak ada, tapi masih ada di tempat lain. Nah, terus seperti itu. Kamu pergi jabal, di jabal, di gunung, lihat ke bawah, subhanallah. Lihat ke bawah, begitu indah pegunungan, penuh dengan penghijauan, ya, kebun teh, belum lagi pepohonan, bunga-bunga yang ada. Sambil jalan ketemu misalnya ada binatang, tahu, kunang-kunang. Masya Allah, binatang bisa nyala dari mana nih? Lampunya berapa watt? Kapan dicasnya? Nah, itu jadikan bahan tafakur. Ketemu lagi kata, duduk sebentar, subhanallah. Terus seperti itu. Ini namanya husnul tafakur fi makhluqatillah wa qisarul amal, termasuk pendek harapan atau cita-cita dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia jangan terlalu tinggi, boleh bercita-cita. Sebab kata Imam Ghazali dalam Ihya, laulal amal, kalau amal ini tidak diciptakan oleh Allah, laulal amal, kalau bukan karena cita-cita ini Allah berikan kepada kita ma zara'a zari'un, ma zara'a zar, tidak ada yang mau nanam. Ayo coba orang kalau petani mikir, besok mau mati, mau nanam padi keburu mikir mati, jadi nggak? Ya nggak jadi. Buat apa? Saya nanam padi, nanti malam juga Israel datang. Ma zara'a zari'u. Apakah ada yang mau nanam sawit? Ayo, kalau mikir mati, tidak ada cita-cita,
Cita-cita tidak ada angan-angan. Tidak akan ada yang nanam padi, tidak akan ada yang nanam sayur mayur, tidak ada juga yang nanam sawit, karet dan sebagainya. Wala banaban, tidak akan ada juga yang mau bangun rumah mikir, oh nanti malam Israel datang nggak jadi bangun. Kenapa tidak ada cita-cita? Wala nakahan nasihu, tidak akan ada yang mau nikah. Kenapa? Jadi ditawarin istrinya cantik, kaya, raya, muta'allimah. Tapi kalau kamu nggak ada cita-cita, tidak ada angan-angan, yang ada nanti malam Israel datang, mau nikah, tidak akan mau. Berkat amal ini, cita-cita ini, sehingga orang bisa menanam, orang bisa bangun rumah, orang bisa nikah, orang bisa mondok. Kamu sekarang mondok di sini, kenapa? Karena ada cita-cita kepingin jadi anak yang soleh, kepingin jadi anak yang alim, muta'allim, da'i, bikin manfaat, ya kan? Kalau tidak ada cita-cita, ya repot. Makanya beda kalau orang punya cita-cita ke depan, itu beda belajarnya, giat belajarnya. 1 bulan ini aku hafal ini, harus hafal ini, harus hatam ini. 1 tahun harus hatam ini, hafal ini. Kenapa? Cita-cita. Makanya dalam hadis dikatakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yabghadu safsafah. Allah itu suka urusan-urusan cita-cita yang tinggi. Kamu cita-cita jangan tanggung-tanggung. Pengen jadi orang alim, sealim siapa? Jangan tanggung. Kayak Habib Salim Syatri, Sultan Ilim. Pengen jadi dai, jangan tanggung-tanggung. Sampai kayak Habib Umar bin Hafid. Ya, jangan tanggung. Kalau mau jadi dai, pemberantas nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan tanggung. Sampai jadi kayak Habib Rizik bin Muhammad Syahab. Jadi Habib siapa? Bahar Smith. Silakan bercita-cita, berkarya. Paham? Kalau misalnya kata Habib Alwi bin Syahab, "Baghainakum ya aulad sadah," kata Tagaun kamal faqih muqaddam. Hadiah tamanna, ada enggak di antara kalian yang kepingin khayal gitu? Anak pengen jadi kayak Faqih Muqaddam, kayak Sayyidina Abdurrahman Sugab, Kamal Umal Muhdar, Abu Bakar As-Sakran, wa illa kama Fakhr al-Wujud, wa illa kama Habib Umar Al-Attas, Habib Abdullah Haddad. Ada enggak katanya? Hakkan Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yabghadu safsafah. Suka, tidak suka, benci dengan urusan yang rendah, yang hina. Mondok, nggak ada cita-cita, nggak ada program. Ya sudah. Al-Mawjud, ngajinya biasa, ngajinya nyantai, ngapalinnya nyantai. Kenapa enggak ada cita-cita? Baru selesai risalah jamiah, wis cukup, yang penting barokah. Hah? Ya barokah, tapi kamu nggak mau lebih berkah. Baru selesai Safinatun Najah, wis cukup, yang penting tahu sholat, puasa, zakat. Di sini zuhud. Ini kan nggak ada cita-cita. Kenapa nggak bilang aku harus sampai dalam fikih Ibn Hajar Al-Haytami, seperti Imam Ramli, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansar? Kenapa nggak sampai begitu? Minimal pengen jadi kayak Imam Nawawi. Nah, kalau pengen jadi Imam Nawawi, ya jangan zuhud.
Imam Nawawi nggak zuhud. Seumur hidupnya nggak zuhud Imam Nawawi itu. Ditanya, ayyuhal imam, kenapa katanya kau bikin kitab, cerita dalam kitab keutamaan nikah, fadailun nikah dan sebagainya, dalam majmu'nya, dalam minhajnya, semua beliau paparkan. Tapi kenapa kau nggak nikah? Kata Imam Nawawi, bagaimana aku sibuk mengerjakan sunnah sementara kewajibanku fardu ain dan fardu kifayah aku belum selesai. Setuju? Makanya kenapa aku tidak menikah? Karena urusan fardu ain belum selesai. Fardu kifayah belum selesai. Ngurusin hadis, tarjih, tashih bainar riwayat belum selesai. Makanya beliau sampai punya syarah Al-Muslim lil Imam Nawawi. Jangan dikira Imam Nawawi cuma faqih aja, muhaddits kabir. Sampai punya kitab syarah Al-Muslim. Beliau paparkan, beliau atur. Jadi Imam Nawawi. Ada yang mau jadi Imam Nawawi? Ngobrol. Ente jangan zuhud. Nawawi.